Aktivitas perniagaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengatur kegiatan jual beli agar transaksi tersebut sah sesuai dengan syariat. Hakikatnya, setiap muslim tidak hanya berorientasi hanya pada kehalalannya saja, namun juga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun jual beli dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, memiliki alat pembayaran seperti uang, dan ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Kini semakin meningkatnya konsumsi di masyarakat memunculkan fenomena pembelian barang secara kredit, yaitu dengan cara mengangsur pembayaran melalui skema cicilan. Lantas, bagaimana Islam memandang aktivitas jual beli dengan cara kredit atau berhutang tersebut? Sebetulnya jual beli kredit itu adalah bagian dari jual beli. Ya. Kalau kredit itu hanya cara pembayaran yang dicicil. Yang dibolehkan dalam Islam yaitu apabila menyerahkan barang dengan pembayaran dicicil, nah itu dengan cara kredit. Ada juga orang yang berhutang, tapi membayarnya juga dengan dicicil. Nah, maka dibolehkan, tidak masalah, tapi itu namanya hutang piutang dengan pembayaran dicicil, tidak boleh ada keuntungan. Untuk sebagian kalangan, membeli barang secara kredit menjadi pilihan. Kebutuhan yang banyak namun tidak dibarengi dengan pendapatan cukup kerap membuat kredit pembelian barang menjadi hal yang lumrah. Padahal di balik setiap kredit konvensional ada biaya tambahan yang tergolong riba. Dalam hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Dalam jual beli kredit, agar dia sesuai syariah, tentu tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Di antaranya yaitu hal yang diharamkan dalam muamalah itu paling pokok adalah kezaliman. Ya, tidak terdapat padanya kezaliman. Kemudian yang kedua, tidak terdapat padanya unsur gharar, ketidakjelasan. Yang mana ketidakjelasan ini mengakibatkan ada pihak diuntungkan, ada pihak dirugikan. Yang ketiga dalam Islam, dalam jual beli ini tidak terdapat unsur riba. Riba itu yang bagaimana dalam jual beli kredit? Contohnya ternyata pembelian barangnya dengan pihak tertentu, ya, kemudian kekurangan dana ditalangi pihak ketiga. Belakangan muncul solusi baru yang ditawarkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan kredit syariah tanpa riba. Memastikan bahwa karena ini bentuknya dalam murabahah dengan cara pembayaran kredit, memastikan bahwa memang barang yang diserahkan oleh koperasi pada nasabahnya. Jadi tidak mewakili nasabah untuk membeli sendiri, diberikan uang. Yang mana itu tidak ada bedanya dengan kita meminjam uang di bank dengan bank konvensional, terima uang tunai kemudian bayar berlebih. Memastikan itu. Kemudian memastikan tidak ada denda keterlambatan. Istilah kredit syariah tanpa riba mulai akrab di kalangan muslim. Namun apakah benar bisa menjadi solusi bagi umat muslim agar terhindar dari praktek riba? Setelah mengenal bahaya riba, banyak umat muslim yang menjauhi riba dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilakukan Ilham Reza Ferdian. Dengan bekal pendidikan keuangan syariah, atas izin Allah, hatinya tergerak untuk membuka wadah untuk kegiatan kredit syariah tanpa riba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Rizky. Gimana Mas Dodi? Yang pesanan saya sudah ada? Alhamdulillah Pak. Tak hanya sebagai wadah konsultasi saja, Ilham Reza Ferdian menyelenggarakan jasa kredit jual beli barang dengan sangat detail, memperhatikan rukun dan syarat Islam dalam transaksi jual beli.
Banyak masyarakat yang hijrah, mereka memerlukan namanya konsultasi dan tentunya juga kredit syariah tanpa riba. Nah, makanya di dalam konsultasi dan kredit syariah tanpa riba ini kita ada perbedaan yang signifikan dibandingkan yang lainnya. Contoh misalkan terkait dengan kredit syariah, yang pertama yang membedakan kami dengan yang lainnya adalah kami akadnya murabaha, ya hanya baru murabaha. Nah, bedanya apa? Kami murabahannya tanpa wakalah, tanpa akad wakalah. Jadi kami langsung beli langsung barang tersebut tanpa diwakilkan oleh konsumen kami. Kenapa? Karena kami ingin memastikan bahwa ini memang kami yang memiliki barangnya dulu gitu ya, sebelum kita jual. Itu yang pertama perbedaannya. Nah, yang kedua adalah perbedaannya kami tanpa denda keterlambatan jika kodrol telat bayar. Namun bukan berarti disengaja juga konsumen. Nah, makanya ini kita melakukan analisa juga kepada konsumen. Nah, yang berikutnya yang ketiga, kita juga tidak ada namanya asuransi. Terakhir, kita tidak ada namanya biaya administrasi maupun biaya provisi. Lembaga keuangan syariah yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan ini, meskipun hanya memiliki ruang kecil, telah banyak membimbing kaum muslim dalam menjalani kredit syariah tanpa riba. Ilham Reza Ferdian bercita-cita ingin setiap kaum muslim pelaku kredit menerapkan syariat Islam. Yang namanya kredit syariah ini yang kami lakukan sekarang ya. Ya, kami melihat dengan kegundahan masyarakat, sebagian masyarakat yang menginginkan kredit syariah yang benar-benar murni syariah. Makanya di akhir tahun 2021 kami membuka namanya koperasi, ya Koperasi La Riba Seluruh Indonesia. Jadi ini mereka menjadi anggota koperasi kami. Kenapa? Karena mereka ingin berkontribusi juga nih untuk menanggulangi riba di Indonesia.